sholat dalam buku saku itu. Ada orang malas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dirapel. Kita sholat harus semangat, jangan seperti orang malas. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri sholat orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat, mereka malas, tidak semangat. Seorang muslim ketika mendengar sholat, dia semangat. Subhanallah, saya ketika membaca kitab Tanbihul Ghafilin, di situ ada, ini kitab bagus sekali. Saya mohon kawan-kawan baca buku ini. Banyak orang nggak baca buku ini, dianggap itu buku sudah kuno. Di situ ada al-khusyu'u fi shalah. Bagaimana cara khusyuk dalam salat? Digambarkan di pembukaannya oleh Imam As-Samarqandi. Ada seorang murid bernama Isom bertanya kepada gurunya, wahai guruku. Gurunya bernama Hatib. Akhbirni an sholatika. Tolong ceritakan kepadaku bagaimana engkau sholat. Apa kata Hatib? Kullama sami'tul adzan tadhakkart la'alla hadha huwa al-adzan al-akhir. Aku langsung ingat jangan-jangan ini adzan terakhir. Maka aku mendengarkan baik dan aku jawab dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Lalu aku berdoa kepada Allah, ini adzan terakhir mungkin aku dengar, setelah itu aku dicabut nyawaku. Coba saya ingin tanya, benarkah kita setiap hari mendengar adzan menjiwai seperti ini? Ini jangan-jangan adzan terakhir. Kita menjawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjiwai dan kita berdoa. Dan Bapak Ibu tahu, saudaraku tahu, apa kata Rasulullah SAW? Bahwa man da'a li al-wasilah syafa'tu yaumil qiyamah. Siapa yang mendoakan aku agar aku mendapatkan al-wasilah. Al-wasilah artinya surga paling tinggi. Dan ini doa adzan. Ati Muhammadanil wasilah. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang mendoakan untuk aku agar aku diberi al-wasilah, syafa'atu yaumil qiyamah, aku jamin syafaatku dari kiamat. Subhanallah, ini masalah yang dianggap sepele oleh banyak orang Islam. Tidak sempat menjawab adzan. Wajah Hatib, dia khusyuk mendengarkan. Wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mendengar adzan, dia mirah mukanya. Wajah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar adzan, mirah mukanya. Semua para sahabat merasakan getaran. Ini bukan suara siapa, ini panggilan Allah. Dan aku akan bertemu Allah yang maha besar. Mereka bermuka dengan penuh kekhusyukan. Imam Ibnu Taimiyah ketika menjelang sholat, semua muridnya menemaninya karena gemetarnya, sak takut jatuh. Ibnu Taimiyah akan ketemu Allah. Perhatikan. Jadi kita harus menjiwai seperti ini. Apa kata Hatib? Kullama tawadda'tu la'alla hadha huwa al-wudu'ul akhir. Setiap aku mengambil wudu, jangan-jangan ini wuduku yang terakhir. Aku sempurnakan membasuh muka, aku sempurnakan membasuh tangan, aku sempurnakan mengusap kepala, membasuh kaki, aku sempurnakan. Jangan-jangan ini wuduku yang terakhir. Ketika aku berdiri, faka'anni aqifu 'ala sirat, kata Hatib. Ketika aku berdiri, aku seakan sedang berdiri di atas sirat. Wal jannatu yamini, surga di samping kananku. Wan nar yasari, neraka di samping kiriku. Wa malakul maut khalfi, dan di belakangku malaikatul maut sedang menunggu aku mau dicabut. Ini sholatku yang terakhir. Aku ditunggu oleh malaikatul maut. Aku mau sholat.
dia sholat yang paling khusyuk, sholat yang paling indah, sholat yang paling tenang. Aku menghadap Allah, ini sholatku yang terakhir ya Allah, aku hadiahkan untukmu. Selesai dia bercerita sampai salam, Hisam bertanya, wahai guruku Hatib, mundu mata sholaita kahadi, sejak kapan engkau sholat seperti ini? Faqala Hatib menjawab, sholaitu kahadi mundu salasina sana, aku sholat seperti ini sejak 30 tahun yang lalu. Fabaka Hisam menangis, ma kuntu usolli kahadihi, aku belum pernah sholat seperti ini. Subhanallah, pembukaan benar, pertengahan benar, tapi belum selesai. Ada akhirat. Apa akhiratnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapapun yang sholat pasti tidak akan berbuat keji dan mungkar. Banyak orang Islam tidak paham seperti ini. Wudu asal-asalan, sholat asal-asalan, dan selesai sholat tidak memperhatikan akhlak mulia. Padahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah selalu ada seperti ini, bahwa harus ditutup dengan akhlak mulia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'il munkar. Maka banyak orang yang sholat, penutupannya, akhirannya tidak berakhlak mulia. Seperti seorang wanita pada waktu sholat pakai mukena, selesai sholat dibuka mukenahnya, dia buka aurat. Sholatnya 10 menit, total 5 kali 50 menit, buka auratnya 24 jam. Kaidah dalam pertimbangan amal di hari kiamat nanti seperti ini. Ini sebuah dataran. Ini kaidah pertimbangan amal. Statistik. Ada 2 istilah yang Allah gunakan. Istilah sakulat dan istilah khaffat. Orang yang amal baiknya sakulat, amal baik ini katakanlah amal buruk, dia amal baik sampai sini, ini namanya sakulat. Tabiat amal baik menghapus amal buruk, dan tabiat keburukan menghapus kebaikan. Maka ketika ternyata amal baiknya lebih banyak, maka ketika dia menghapus tinggi ini, tersisa kebaikan. Maka ini yang langsung masuk surga, karena dia aman dan dia amal baiknya lebih banyak. Inilah makna firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah, orang yang amal baiknya lebih banyak langsung masuk surga. Kebalikannya, ketika ternyata amal baiknya khaffat, lebih sedikit, amal buruknya lebih banyak, maka dia terpaksa harus mampir di neraka. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang membuat seseorang pahalanya terus menerus tidak terputus adalah ketika selesai beribadah dia berakhlak mulia. Inilah makna ayat kata Allah dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau dapat pahala tanpa terputus. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena engkau berakhlak mulia. Jadi banyak orang beribadah, tapi karena closingnya bagian akhir dia
tidak baik akhlaknya, maka semua kehapus keburukan. Kepahala ibadahnya kehapus. Inilah makna hadis dalam tentang puasa. Apa kata Nabi? Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tetapi dia masih berkata bohong, menipu, Allah tidak butuh puasanya. Dalam hadis yang lain dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena akhirannya akhlak buruk. Ini semua ibadah, termasuk puasa. Haji pembukaannya harta halal, pertengahannya manasikul haji, harus benar. Akhirannya akhlak mulia. Faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang pergi haji tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berbuat dosa. Perhatikan. Zakat pembukaannya penghasilan harus halal. Pertengahannya pembagian harus benar, bukan asal-asalan. Ini masalah zakat penting sekali. Ikhwanullah, buka kitab Fiqhus Sunnah. Di pembukaan Fiqhus Sunnah tentang bab az-zakat, Syekh Said Sabiq memaparkan banyak hadis. Di antaranya adalah hadis orang yang tidak maksimal membayar zakat. Allah tidak butuh banyaknya, Allah hanya minta maksimalnya. Kalau seseorang punya penghasilan 3.600.000, ini nisab paling minimal, lalu dia membayar 2,5% daripada penghasilan tersebut. 2,5%-nya adalah 80.000. Dia bayarkan 80.000. Secara kuantitas sedikit, tapi ini sudah maksimal, maka dia aman. Kalau ada orang punya uang 1 triliun, berapa 2,5%-nya? 50 juta. 25 miliar. 25 miliar. Dia bayar 10 miliar. Banyak nggak? Banyak. Maksimal nggak? Tidak. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Disebut oleh Allah dengan istilah al-kanzu, harta yang disimpan. Al-kanzu artinya apa? Harta yang tidak kena bayar zakat. Maka nanti harta orang ini dibagi dua. Sebagian yang sudah dibayar zakatnya aman, tapi yang belum terbayar zakatnya, dia tadi membayar 10 miliar, yang belum dibayarkan 15 miliar. 10 miliar sudah banyak, menurut lembaga zakat sudah kebanyakan, tapi Allah tidak butuh banyaknya, maksimalnya. Maka yang separuhnya ini oleh Allah dijadikan setrika, lalu disetrikakan di punggung orang yang punya dari pagi sampai sore. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau harta itu berupa unta, maka Allah datangkan itu unta yang belum terbayar zakatnya. Dalam hadis, masih dalam hadis sahih, disebutkan Imam Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Di pembukaannya masih disebutkan di situ, dikatakan bahwa kalau hartanya berupa unta, maka Allah hadirkan tuh unta semuanya yang belum dibayar zakatnya. Allah panggil yang punya harta, Allah perintahkan itu injak-injak itu orang dari pagi sampai sore. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau harta itu berupa kambing, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tersebut, kambing tersebut, Allah merintahkan orang tersebut